Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara malam hari ini, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita menghayati, menyimak baik-baik apa yang mau disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Haj Bapak Hamim Setiawan, Bapak Muhammad Hamim Setiawan. Saya lebih mudah menyebutnya Gus Hamim. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita diberikan rezekinya, rahmatnya, imannya serta cintanya kepada baginda Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kurang semangat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kecil-kecil malah yang semangat. Berarti masih fitrah berarti ya. Karena masih fitrah jadi pantulan cintanya masih semangat. Saya ulangi lagi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini masih bisa duduk bersama di sini di majelis ini. Insya Allah tadi sudah ada pembacaan Simtu Duror dan Maulid dari Al-Ustadz kita dan An-Nabawi, Gus Muhammad Muhaimin An-Nabawi dan beserta timnya. Masya Allah, semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari akhir. Ya, jadi malam hari ini kita mau membahas tentang hikmahnya Maulid Nabi ini, kita untuk mengingat dan menimbulkan cinta kepada Nabi kita. Karena apa? Karena doa itu tidak akan bisa sampai ke langit tanpa ada wasilah sholawat. Buktinya apa? Buktinya ketika kita sholat pun, ketika at-tahiyat itu diakhiri dengan sholawat. Allahumma sholli alaihi. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan berkah untuk bisa mengekspresikan cinta kita kepada baginda Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insya Allah 1 jam ke depan sedikit saja saya mau bahas tentang hikmahnya. Kalau biasanya tahu soal sifat-sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi saya akan mengupas di sisi lainnya dari hikmah sholat yang diturunkan pada saat Isra Mi'raj sebagai sifat-sifat sholat tersebut. Di antaranya apa? Dalam kitab Daqaiqul Akbar itu ada 4, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Kok masih banyak yang ini nggak konsen? Apa kita cepetin aja berarti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak. Karena itu tadi pas waktu kita berdiri itu
itu sebetulnya baginda Rasulullah itu hadir. Nah, jadi kalau nanti masih pada main-main, apa gak malu kita kayak apa ya, cintanya itu cinta palsu. Jadi dibilang misalnya cinta tapi belahlah dadaku gitu, tapi padahal kalau mau bedah beneran takut. Misalnya, jadi jangan main-main dulu ya, sebentar. Ya, jadi karena nanti nurnya kalamnya Muhammad Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak cepat merasuk nanti kalau banyak main-main. Jadi, nah tadi alif itu berdiri seperti kita sholat. Jadi sholat itu ada huruf alif. Nah, alif itu apa? Kalau dikupas dalam kitab Daqaiqul Akbar itu maknanya tanah tembikar, unsur api. Nah, kalau kita biasa ngerokok itu, kalau kita pegang api korek krep gitu, apinya nyala ke atas, kita tekuk ke bawah, dia tetap ke atas. Jadi kalau yang semangat dari sholawatnya, semangat ibadahnya, semangat sedekahnya, beramal soleh, itu makomnya tadi masih alif-alifan kalau dalam kita. Nah, jadi itu makomnya semangat. Nah, iblis itu juga dulu diberikan makom itu. Jadi seperti huruf alif tadi, semangatnya minta ampun. Iblis itu sebelum dilaknat itu ibadahnya 400.000 tahun. Nah, ada yang kuat ibadah 400.000 tahun? Nah, jadi kalau alim-aliman taat-taatan kita ini masih kalah gitu. Wah, saya alim, baca kitabnya wakeh, baca kitabnya kathah banyak itu, atau sholatnya tiap malam 1000 rakaat kayak Imam Mazhab itu 1000 rakaat itu masih kalah sama iblis. Iblis itu sekali sujud itu 20.000 tahun baru bangun. Nah, kalau ruku itu 40.000 tahun baru bangun. Jadi enggak, kalau kekuatan ibadahnya kalah. Kalau dari sudut pandang itu saja kalah. Maka ada sudut pandang kedua, hak. Ketika ruku itu kayak huruf hak. Kalau ruku kayak huruf hak. Jadi apa? Hak itu tanah kering. Kalau di Al-Quran itu ada tanah kering. Tanah tembikar itu Quran surat Ar-Rahman itu. Manusia diciptakan dari tanah tembikar. Terus apa? Tanah kering. Tanah kering itu apa? Unsur udara, angin. Unsur udara itu bisa masuk ke ruangan ini, ruangan sebelah, ruang manapun, asal ada ruang masuk. Maka apa? Manusia kalau sudah alim, suaranya merdu kayak tadi Ustadz tadi itu, terus apa? Ibadahnya banyak, terus baca kitabnya luar biasa, dia akan dianugerahi bisa masuk ke kalangan presiden, pejabat, orang miskin, semua bisa dia masukin. Jadi dari segi sisi sosioantropologi semuanya bisa dikenal. Maka iblis itu dulu terkenal sampai jadi imamnya para malaikat. Bahkan kalau malaikat mau doa itu tawasulnya sama iblis, masih namanya Azazil, belum iblis. Kalau iblis itu yang terlaknat setelah dilaknat. Jadi apa? Alif dan ha itu apa? Ininya dadanya membusuk. Maka iblis itu punya makom itu, aku. Nah, kalau kita sholatnya banyak, ibadahnya banyak, kok ada sifat berarti belum sampai kepada makomat selanjutnya. Apa itu? Sujud. Sujud itu bentuknya mim. Kayak huruf mim itu, kalau sujud itu huruf. Itu apa makomnya? Kalau diriwayatkan di Al-Quran itu tanah basah, jadi air. Air itu kayak pancuran, kalau dipancratkan ke atas dia tetap maunya ke bawah. Jadi walaupun disanjung, dipuji, amal ibadahnya tinggi, harus tetap tawadhu, membumi. Nah, kalau iblis itu tidak punya sifat itu, makanya disuruh sujud sama Adam nggak mau. Makanya kalau ada nih anak-anak dilatih, kalau mau lewat ada orang tua suruh apa? Metungkul sedikit, rukuk
sedikit itu kenapa? Itu melatih innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sekarang agak terkikis budaya akhlak itu. Jadi karena apa? Karena kebanyakan darosa tanpa taklima. Apa bedanya? Dares itu ajar, taklim itu didik. Karena kebanyakan ilmu pengetahuan di sekolahan hanya dares tanpa taklim, akhirnya banyak anak-anak sekarang terpelajar tidak terdidik. Ranking 1 tapi sama bapak ibunya celonong jauh. Kalau dulu bapak ibunya gitu aja sudah langsung tunduk. Jadi ngerasa pinter, bukan pinter merasa. Yang diajarkan mukmin muslim sejati itu pinter merasa, bukan merasa pinter. Apa bedanya? Kalau merasa pinter, ngerasa dirinya pinter sendiri. Tapi kalau pinter merasa, oh tetangganya ada yang kekurangan, oh yang di hadapan saya ada yang butuh bantuan, itu pinter merasa. Nah, maka makomat ketiga tadi disebut mim, tanah basah. Nah, maka kalau dilanjutkan makomat terakhir, bentuk sholat itu apa? Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nah, duduk itu kayak huruf dal. Nah, kita duduk kayak huruf dal. Jadi apa? Kalau digabung 4 unsur sholat kita disebut alif, ha, mim, dal, ahmad. Nah ini sifat maulid tadi. Dilahirkannya baginda wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengajarkan nyambungnya rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dalam hadis qudsi itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Karena apa? Karena ada 4 unsur tadi. Sehingga apa? Sehingga man arofa nafsahu faqad arofa rubahu, mengenali unsur di dalam penciptaan manusia sebagai unsur di dalam sholat yang menyelesaikan segala permasalahan. Maka kalau kita bermasalah, unsur-unsur sholat itu harus dipakai. Maka disebutnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu apa? Solusi, senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin apa? Bisobri wa sholat. Jadi sholat dan sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa sholat, kalau nggak sholat nggak bisa sabar. Contoh, misalnya makmumnya itu sudah kecepatan pengen ruku, ternyata imamnya bacanya Al-Baqarah. Akhirnya apa? Ya nggak harus sabar nungguin imam. Kalau enggak ya nggak bisa selesai sholatnya, harus mufaroqah, keluar dari jamiah. Tapi imam juga harus tahu sosioantropologi siapa yang dipimpinnya. Maka disebut khalifatul fil ardh, itu harus tahu kondisi di belakangnya. Makanya diriwayatkan dulu Mu'adz bin Jabal itu sholat itu sampai panjang-panjang, akhirnya ditegur sama Rasulullah. Jadi kalau sholat lihat dulu belakangnya, udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, ya, dingin-dingin, subuh-subuh bacanya Al-Baqarah sampai terang benderang akhirnya. Maka apa? Lihat ini ada perspektif masyarakat. Kalau jadi pemimpin harus lihat kondisi belakangnya. Tapi yang jadi belakangnya mau nggak mau, suka nggak suka harus manut imam. Contoh kalau di mazhab Syafi'i, imamnya suruh kunut. Tapi kalau tidak ikut, ya sudah, saya nggak ikut, saya kan beda, nggak kunut, ya sudah. Imamnya kunut, nggak kunut, itu sebetulnya nggak pas. Atau sebaliknya, aku kan biasa kunut. Berarti apa? Imamnya kunut, saya nggak kunut. Apa? Imamnya
nggak kunut, saya tak kunut sendiri. Imamnya sudah sujud, dia mulai baca kunut, bubar. Makanya di sini hikmahnya seperti itu. Makanya ketika Imam Syafi'i ngimami sowan main silaturahim ke Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, maka lihat masyarakatnya. Oh, muridnya Imam Hambali nggak pernah kuno. Maka apa? Imam Syafi'i pas sholat subuh yo gak kuno. Tapi ketika kebalikan Imam Hambali main ke Imam Syafi'i, ngelihat muridnya Imam Syafi'i pada kunut pasti. Maka apa? Imam Ahmad bin Hambal juga kunut. Lah ini namanya membuang aku tadi. Jadi beribadah itu selain dengan ilmu, tapi juga melihat posisi dari makmum. Jadi makmumnya ini kok tahfidz semua, baca Al-Baqarah anteng. Lah makmumnya gak biasa tahfiz, gak biasa baca 30 juz, tiba-tiba diajak baca langsung Al-Baqarah, langsung lemes makmumnya. Akhirnya pikirannya lari kemana mana gak jadi khusyuk. Nah, maka harus melihat kondisi makmum. Boleh kayak di Mekah itu kalau Ramadan itu Qiyamul Lail itu khataman Quran 1 juz. Tapi lihat makmumnya sudah siap. Memang sudah dibiasakan untuk siap 30 juz. Tapi kalau tidak biasa, lihat makmumnya, apalagi sahabat itu juga sama. Ada sahabat yang modelnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat yang modelnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada juga yang modelnya Nuaiman. Ya sama, masyarakat itu juga berbeda-beda. Maka seorang imam harus bisa mengkondisikan makmumnya, tidak hanya melihat dari perspektif aku alim, aku tahfidz. Gitu. Jadi apa? Jadi alif, ha, mim, dal itu masuk dalam nurnya Muhammad, sifatnya Muhammad, tajalli yang dari baginda Rasulullah diteteskan kepada 124.000 sahabat, diteteskan lagi kepada tabi'in, diteteskan lagi tabi'in dan tabi'in, lalu diteteskan ke ulama-ulama sampailah kepada kita. Nah, dengan kita mensifati sholat tadi, jikalau sesuai dengan 4 komposisi tadi, maka disebut sholatnya min akhtaris sujud. Ada tanda bekas sujud. Tapi tanda bekas sujud itu bukan hanya di sininya hitam, Bapak Ibu. Kalau di hitam di sininya namanya min akhtaris karpet. Jadi kalau ada ini min akhtaris sujud, bukan min akhtaris karpet. Tapi boleh kok di sininya hitam, boleh, wong memang sensitif nggak apa-apa. Tapi itu bukan min akhtaris sujud. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya ada sininya hitam itu tanda final. Tapi apa? Ketika akhlaknya memancar, maka apa? Memantulkan pancaran Islami, itulah min akhtaris sujud. Jadi sesuai dengan hadis riwayat Muslim itu. Dari apa? Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, diantaranya dengan sholat. Sehingga apa? Pancaran rohaniyahnya Rasulullah nyambung ke hati. Sehingga apa? Beberapa ulama sampai ketika dibacakan sholawat itu, seperti ada di Yaman itu, Syekh Harori itu sampai nggak punya jantung karena lepas. Itu sampai 30 tahun, boleh dilihat nanti. Ada beberapa riwayat, ada ulama di Yaman tidak punya jantung selama 30 tahun, namanya Syekh Harori. Itu gimana? Jadi ketahuannya ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata apa? Jantungnya nggak ada. Di rongsen, di apa? USG itu nggak ada jantungnya. Dokternya tanya, jantungnya kemana? Kok masih bisa hidup? Ya jantungku tak titipkan di Madinah, lari ke sana. Jadi saking cintanya jantungnya bisa lepas. Makanya kadang ada beberapa ulama ketika mendengar sholawat, saking mahabbahnya kepada baginda Rasulullah dipegang jantung. Itu bukan hanya action itu,
Kalau yang begini-begini itu. Jadi memang ada yang saking mahabbahnya dipegang, takut mau lepas. Karena apa? Karena kalau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada ihsan. Apa ihsan itu? Beribadahlah seperti engkau melihatku, dan jikalau engkau tidak melihatku maka aku melihatmu. Nah, tapi ihsannya kepada baginda Maulana Muhammadin SAW adalah apa? Ketika cintamu menghujam ke dadamu, sampai ketika dibacakan sholawatnya kayak bergetar. Kayak misalnya bapak ibu itu dulu masih awal-awal seneng-senengan itu, kedengeran suaranya saja udah gitu. Jadi apa? Ada mahabbah. Nah, cinta itu ada mahabbah, sehingga apa? Sehingga ada suaranya atau disebut namanya langsung bergetar. Makanya kalau tidak ada getaran-getaran tersebut, itu waspada. Harus banyak introspeksi. Disebut namanya Rasulullah nggak ada getaran sama sekali, bahaya itu. Maka perbanyak sholat. Maka tadi kalau sampai kita sholat terus kok nggak ketemu tadi tanda-tanda tadi, malah tambah akunya besar, tawaduknya nggak ada, tanda-tanda tadi nggak ada, maka disinggung di Quran surat Al-Maun, bahaya itu. Wawailul lil musallin an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat tapi lalai akan sholatnya. Apa? Sholatnya bentuk sholat tapi softwarenya nggak ada setrumnya. Sama dengan bentuknya HP tapi nggak ada pulsanya, nggak ada softwarenya. Dipencet aja bunyinya tatidut. Sama nanti kalau kita ibadah seperti itu, nanti apa? Ketika kita menghadap seperti dalam hadis itu diciptakan apa? Nanti banyak di akhir zaman hafal Quran, alim tapi tidak melebihi kerongkongannya. Kerongkongan ini masuknya kemana? Ihdina sirotol mustaqim, haknya di dada. Jadi beneri ini masuknya ke sini. Karena kalau cuma di sini dan di sini pinter ngomong dan pinter ngakali. Tapi kalau sudah menghujam ke sini, nanti baru ada rasa, softwarenya hidup. Nah, ini yang memompa ke seluruh tubuh. Maka apa? Ada satu genggam yang itu baik, maka semua baik. Jika itu buruk, maka semua buruk apa? Qalb. Maka tadi sifat Ahmad dalam sholat itu juga kalau misalnya tidak ketemu mim, seperti halnya iblis tadi, mimnya tidak mau dilakukan, sujudnya nggak mau, maka apa? Tidak bisa melakukan alif ha dal ahad, mengenal Allah yang hakiki. Sehingga apa? Kalau sudah mengenal Allah yang hakiki, maka tahu amr itu harus dikerjakan. Maka bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga sholat itu akan ketemu amrnya sebagai perintah Allah, sebagai solusi hidup. Apa? Biasanya kalau di sholat disebut apa? Aku ya Allah pengen rezeki, yang Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu kan minta rezeki, minta dilapangkan. Tapi maknanya berarti apa? Ketika kita pun keluar dari rumah harus seiring dengan tadi perintah sholat. Umumnya biasanya gimana? Kita mau keluar rumah ditanya, Pak mau keluar rumah kemana? Nyari rezeki. Pak keluar rumah mau apa? Mau jemput rezeki. Nah, ini pernyataan ini kalau dalam kitab tersebut harus direvisi. Jadi apa? Bukan menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Karena dalam kitab Dakwahul Akbar rezeki itu sudah ditulis. Bahkan tidak akan kumatikan seorang hamba melainkan telah kucukupkan rezekinya. Lah terus apa bahasa yang tepat? Yang tepat bahasanya adalah aku diperintahkan Allah untuk berikhtiar, sehingga ketika aku keluar rumah
aku menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keluar rumah, dapat tidak dapatnya rezeki tetap bernilai ibadah. Jadi menjalankan perintahnya, bertakwa itu menjalankan perintahnya. Sehingga apa? Ada salah satu riwayat sahabat Nabi itu dicium tangannya oleh Rasulullah, sampai keringatnya dicium dan dipeluk. Loh, istimewanya apa sahabat ini? Ternyata pada saat keluar rumah mau nyangkul di sawahnya, keringatnya bercucuran, itu bernilai zikir dan sholat. Kenapa? Karena ketika mau keluar rumah dia berazam, berniat bahwasanya ketika aku keluar ini karena perintah Allah SWT. Nah, maka nanti ketika kita mau berikhtiar keluar, jangan lagi disebut apa? Menjemput rezeki atau mencari rezeki. Tapi apa? Mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kok mohon maaf di tengah jalan kecelakaan atau meninggal, maka dihukumi jihad fisabilillah. Karena apa? Karena sedang beribadah. Seperti halnya orang lagi sholat terus wafat, maka husnul khotimah. Allahumma amin. Kayaknya udah pada lapar ya. Udah pada lapar ya adik-adik ya. Oh gitu. Udah lapar, kita lapar, makan aja bareng. Biar dapat energi dulu ya. Kalau lapar kita makan dulu, nggak apa-apa. Lapar ya? Oh dia lapar ya, saya setuju. Ya udah lapar. Nah tadi diantara hikmah Maulidur Rasul adalah apa? Memasukkan software refleksi baginda Muhammad SAW dalam apa ya? Kalau bahasanya kita tajalli, kalau dalam bahasanya tak sederhanakan namanya apa? Mengambil akhlak-akhlak baginda Rasulullah ke sanubalita. Di antaranya apa? Sidik, amanah, tablik, fatona. Ini bonusnya, apa namanya? Bunganya dari tadi sholat, nanti keluar bunganya min aftari sujud itu. Sehingga apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar, punya sifat sidik, amanah, tablik, fatona. Saya ini nggak biasa ngelucu soalnya ya. Biasanya Maulid itu lucu-lucu ya. Biasa ngajar kitab suruh dakwah lucu itu gak biasa. Makanya mulai pada ngantuk ya. Ya udah. Sekarang jam berapa ya? Saya 10. Daripada ngantuk, saya akhiri dulu ya. Makan ya. Makan setuju? Setuju. Ya udah, kalau anak-anak sudah setuju, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum anak-anak, belum, tunggu dulu. Ibu bapak hadirin sekalian, sebagaimana doa yang akan dipimpin oleh sekaligus Gus Hamim. Pada Gus Hamim dipersilakan untuk doa dulu Gus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatin wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbir firli wal walidayni kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sajidin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya wahbiha, ya wahbiha, ya wahbi husnil khatimah. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.